setelah 2 tahun lebih aku nggak bikin video YouTube sama sekali, akhirnya hari ini aku termotivasi lagi untuk bikin video YouTube. Dan karena saat ini adalah masa-masa perekrutan CPNS lagi, jadi aku bakalan bahas tentang per-CPNS. Nah, sebelumnya disclaimer dulu, di sini aku mewakili pribadi saja, jadi tidak mewakili instansi. Aku bukan panitia rekrutmen. Jadi selain fakta yang ada di sini, kalau untuk opini-opini itu adalah opini pribadi aku. Dan aku bisa saja salah, jadi feel free to correct me if I'm wrong. Kalau nemu kesalahan, feel free buat komen. Ini nggak kayak gini kak, ini nggak kayak gini deh, atau ini nggak kayak gini loh, push gitu, oke? Nah, terkait dengan daftar-mendaftar, aku nemu pertanyaan nih. Pertanyaan ini aku dapat dari grup CPNS PPKRI 2024 di Telegram. Ini grup unofficial. Kalau misalnya teman-teman join, bisa ketemu aku juga di sana, dan juga banyak admin kecil lainnya, dan juga teman-teman seperjuangan yang sama-sama ngelamar CPNS PPK. Jadi feel free untuk join grupnya. Aku taruh linknya di description box. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya ada rekrutmen di dua instansi, yang satu instansi itu formasinya yang bakal diambil itu 10 orang, tapi yang bisa daftar itu cuma 1 atau 2 jurusan aja, dan sementara satunya lagi itu buka untuk 100 formasi, cuman yang bisa daftar itu dari 20 jurusan yang berbeda. Dan pertanyaannya adalah, menurut kakak mana yang harus diprioritaskan atau dipilih? Kalau kalian gimana? Kalau aku tergantung take home pay-nya berapa. Sebelumnya aku kerja di swasta, dan salah satu jawaban aku ketika ditanya, ketika wawancara di SKB dulu, kenapa daftar CPNS? Salah satu alasannya adalah karena sebelumnya aku di swasta, dan kalau di swasta itu cenderung kayak kita kerja keras, kemudian profit perusahaan naik, itu yang langsung terkena dampaknya dari profit itu sebenarnya bukan karyawannya langsung ya, tapi kayak miliknya, gitulah ya. Kalau kayak yang kroco-kroco gini, apalagi yang bawa-bawa banget gitu, gajinya segitu ya segitu aja gitu. Kalau di aku pas banget nggak ada kayak bonus-bonus gitu. Jadi kayak kalau aku kerja keras kemudian berimpact, itu impactnya ya lebih ke kayak orang kayanya, yang udah kaya makin kaya gitu loh. Paham gak sih? Gitu lah. Jadi kalau di CPNS ini, kalau aku jadi PNS dan kinerjanya bagus, harapan aku kerja bagus aku akan berkontribusi untuk negara dan masyarakat secara luas gitu. Tapi dimanapun instansinya, pasti kita bisa berkontribusi dalam hal pelayanan publik gitu. Jadi kalau kita ngomongin mau pilih instansi A atau instansi B, kalau aku pribadi berhubung sama-sama nih dua-duanya, mau di tempat A atau B, sama-sama kalau misalnya keinginan untuk berkontribusi dengan kepada masyarakat luas ini sama-sama bisa, maka kita cari, kalau aku pribadi cari variabel lain yang bisa membedakan kan instansi A dan instansi B ini. Nah, sebelum masuk ke jumlah formasi, kalau aku pribadi yang kupertimbangkan adalah take home pay-nya sebelum ke formasi ya, karena aku kalau bekerja atau ngerjain sesuatu biasanya bersungguh-sungguh banget dan berorientasi pada hasil yang terbaik. Jadi ketika ngerjain sesuatu, effort aku tuh gede gitu. Kayak misalnya contohnya ketika di masa CPNS itu ada masa habituasi, dimana di sana kita akan bikin project habituasi aktualisasi gitu. Dan ini yang aku buat. Lihatlah setebal apa ini. Lebih tebal dari skripsi aku bahkan. Ini ratusan halaman, dan waktu aku sidang evaluasi juga kayak pengujinya gitu, karena memang tebel banget. Kegiatan-kegiatan yang aku buat melalui project habituasi dan aktualisasi dulu, aku dapat nilai, aku lupa lagi, aku lupa antara 97 atau 97,5 atau 98, pokoknya di atas 95, dan itu alhamdulillah bisa jadi nilai tertinggi di kelompok se-coaching aku. Jadi dengan karakter aku pribadi yang kalau kerja bener-bener ngasih effort yang besar untuk
pekerjaan aku supaya hasilnya sebaik mungkin. Jadi dengan karakter aku yang seperti itu, harapannya aku juga bisa mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan effort aku. Jadi kalau aku pribadi, aku lihat take home-nya juga. Nah, setelah mengcompare dalam hal terkait dengan preferensi pribadi, barulah aku masuk ke mana sih dari dua instansi ini. Kalau misalnya sebanding nih terkait dengan preferensi pribadi, dari dua instansi ini mana sih yang lebih mudah untuk aku masukin gitu ya? Mana sih yang peluang diterimanya lebih besar? Mungkin maksud sendernya tadinya itu ya. Mana yang lebih besar? 10 dengan 1 sampai 2 jurusan atau 100 dengan 20 jurusan. Nah, kalau kita ngomongin SKD itu jelas ada yang pertama ada TWK, yang kedua TIU, dan ketiga TKP. Apa sih isinya TWK, TIU, dan TKP itu? Kalau TWK itu di sana lebih kayak, kalau pelajaran tuh kayak pelajaran zaman aku dulu PPKN. Kalau sekarang apa sih namanya, kewarganegaraan. Kalau zaman dulu kayak PPKN gitu, kewarganegaraan, ada undang-undang dasar, ketatanegaraan gitu, terus juga campur-campur juga dengan IPS gitu, kayak sejarah misalnya. Nah, jurusan apa sih yang berpotensi nilai TWK-nya bisa tinggi-tinggi? Menurut aku, hukum. Yang kedua adalah TIU. Nah, siapa sih yang berpotensi nilainya bisa dapat tinggi-tinggi di TIU daripada aku yang anak psikologi? Yang pertama, IT. Ini berdasarkan pengalaman aku. Yang pertama emang IT, anak IT itu biasanya jos-jos banget kalau disuruh ngitung dan ngitung cepet. Yang kedua teknik, ketiga matematika of course, dan keempat akuntansi. Kalau ada saingan dari jurusan-jurusan ini, itu udah warning buat aku yang jadi psikologi. Dan yang ketiga ada TKP. Nah, kalau TKP siapa sih yang tanpa belajar banyak itu bisa berpotensi dapat nilai lebih tinggi? Anak psikologi, especially psikologi UI, karena di sana ada mata kuliah konstruksi alat ukur psikologis yang mata kuliah ini belum tentu diajarkan di universitas lain gitu. Jadi khusus untuk TKP ini memang agak spesifik kampusnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, jadinya mendingan yang mana? Kalau aku 100 formasi banyak ya, tapi aku lihat jurusannya dulu tuh. Kalau ada jurusan hukum, IT, teknik, akuntansi, dan matematika sebagai jurusan yang juga bisa mendaftar, aku mendingan pilih yang 10 tapi cuma dari 1 sampai 2 jurusan aja. Tapi kalau misalnya yang 100 formasi itu saingannya bisa dari 20 jurusan yang lain, tapi jurusan-jurusan itu nggak masuk di jurusan-jurusan yang tadi, aku sih gas aja yang 100 itu. Jadi nggak semua jurusan itu langsung kayak langsung takut gitu, enggak sih. Balik lagi dianalisis dulu nih jurusannya apa, dan kira-kira kalau kita bersaing di TIU, TWK, TKP itu gimana sih prospek kita dibandingkan dengan jurusan yang lain gitu. Karena memang menurut aku pribadi ada jurusan-jurusan yang cukup jos gitu, cukup bagus, cukup berpotensi nilainya tinggi untuk mengerjakan TIU, TKP, dan juga TWK gitu. Atau simply daftar BPK aja, yang THP-nya udah jelas, bisa dilihat di pengumuman, dan saingannya cuma sama sesama jurusan aja.